lanjut, bagaimana upaya kita, ya, kalau tadi upaya kita memperkenalkan itu kepada generasi kita supaya dia kenal dan kemudian mencintai. Karena bagaimana dia supaya dia melakukan. Nah, ada di sini kata pelestarian. Saya sendiri sebagai pelaku mengabdikan diri saya sebagai penari atau sebagai penabuh dalam setiap kegiatan, baik yang berkaitan dengan ritual keagamaan ataupun di luar itu. Selain melakukan sendiri, saya juga berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang tertarik di bidangnya melalui pelatihan, melalui peseraman, komunitas-komunitas kesenian, sanggar-sanggar sampai kepada institut ya, sampai kemudian kita juga melakukan pengembangan. Upaya pengembangan adalah seperti tadi. Walaupun dia bersifat turun-temurun, tapi kita mendapat juga ruang untuk berkreasi. Ruang berkreasi ini kita gunakan untuk membuat karya-karya baru yang tentunya kembali lagi. Bagaimana karya-karya baru yang kita buat tetap mengacu kepada nilai-nilai urat akar budaya kedaerahan masing-masing dan ajaran agama sebagai rohnya. Nah, namun demikian pelestarian dan pengembangan juga akan kurang efektif kalau kita tidak melakukan promosi. Upaya promosi yang kita lakukan adalah selama ini bagaimana promosi ke dalam. Promosi ke dalam itu mengajak generasi muda kita supaya punya ketertarikan. Okay? Punya ketertarikan, punya rasa cinta dan bisa melakukan. Kita mengadakan festival-festival. Ya, banyak sekali kegiatan yang sudah kita laksanakan, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga Banjar yang ada di Jakarta, atau kantor-kantor melaksanakan festival Belaganjur, mengadakan festival tari, atau mengadakan festival musik bernuansa keagamaan. Demikian juga seperti daerah-daerah di Bali, misalnya Pesta Kesenian Bali selalu dilakukan setiap tahun dan ada banyak sekali festival. Itu sifatnya lebih ke dalam. Namun demikian kita juga mengikuti festival-festival yang dia selenggarakan di luar negeri. Ya, jadi upaya kita untuk mempromosikan. Di samping itu kita juga melakukan diskusi-diskusi dengan para seniman lain tentang berbagi, sharing pengalaman, bagaimana budaya kita, bagaimana budaya mereka untuk saling kita pahami dan saling menghargai. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling memahami. Oh ternyata nilai-nilai dari budaya itu seperti ini. Jadi kita akan bisa menghargai satu sama lain dengan seringnya kita berinteraksi secara positif. Oke, dengan demikian dia membuat sedikit kesimpulan bahwa kesenian itu harus kita lakukan, menempatkan diri kita, melandasi, menjadikan tulus, ikhlas, atau bakti sebagai motivasi di awal. Kemudian dan kita terus-menerus harus melakukan. Jangan sampai kita hanya punya niat saja tulus dan bakti, tetapi tidak melakukan. Apapun bentuk dari budaya yang kita kuasai. Jadi budaya itu akan terus bisa bertahan kalau dia memiliki nilai guna dan masih diperlukan, dilakukan oleh masyarakatnya. Kalau dia hanya dalam tataran konsep, mungkin dia akan diabadikan dalam sebuah buku. Tapi kalau dia menjadi hidup dan laku di masyarakat, dipergunakan keberadaannya di masyarakat, dia akan selalu hidup. Kemudian ini membutuhkan dukungan dan tanggung jawab dari semua pihak. Kita sebagai pribadi, keluarga memberikan dukungan, masyarakat di lingkungan kita turut bertanggung jawab pada perkembangan ini dan pada pelestariannya. Demikian juga pemerintah yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, membuat regulasi. Semuanya harus bersinergi dan dilakukan secara terus-menerus. Tidak bisa sifatnya hanya temporer. Ketika ada isu tari pendek diakui oleh Malaysia, baru kita buru-buru mengadakan festival pendek atau mengadakan festival reog. Tidak bisa seperti itu. Ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi diperkenalkan kepada
generasi kita sejak dini dan berikan dia ruang di masyarakat untuk menampilkan apa yang jadi keahlian mereka. Dan pada intinya kita mesti keep it alive, mesti menjaga keberlangsungan hidupnya. Jadi kita harus tetap jaga. Kalau kita bisa menjaga dan mampu terus-menerus menggunakan, dia akan tetap hidup dan lestari. Jadi demikian pemaparan saya yang dilatar belakangi oleh pengalaman saya sebagai pelaku dalam hal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agung Panji sudah memberikan pemaparannya pada webinar hari ini. Jadi bisa kita tangkap ya teman-teman semuanya. Yang disampaikan oleh Bapak Agung Panji tadi, jika ingin membuat kesenian yang baru, tetap harus berpatokan pada tradisi yang sebelumnya. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi kepada pembicara kita yang pertama, Ibu Ana Agung Olkapuspa, MPH, untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kepada Ibu Agung Olkapuspa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Maaf tadi mungkin ya sedikit terjadi kekacauan itu. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita telah berbicara tentang upacara agama juga, bahwa Weda itu kita bumikan tentunya tidak langsung sesuai dengan yang dipaparkan di dalam Shruti, melainkan harus itihasa dan Purana. Selanjutnya, mari kita lihat di dalam bagaimana wejangan Begawan Katayana di dalam kitab Sarasamudaya. Di sana dijelaskan, saya baca adanya saja, berikut ini adalah orang yang memperoleh suka sekarang dan suka kemudian. Dalam hal ini yang dimaksudkan suka sekarang dan suka kemudian adalah mereka yang mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaitu pertama adalah mereka yang mengusahakan laksana dharma, yaitu mereka yang melaksanakan kewajibannya. Mungkin dari muda mentaati bagaimana orang hidup sebagai brahmacari. Dan sesudah sempurna laksana dharma tersebut, maka berikhtiarlah ia untuk memperoleh harta dan kekayaan. Dengan dharma pula dia memperoleh harta, lalu ia beristri, mengenyam kenikmatan duniawi. Dan dengan landasan dharma pula, kemudian ia mengadakan upacara kebaktian, dewa puja dan pitra puja. Melalui kutipan tersebut, tentunya kita memahami bahwa upacara agama mempunyai peran penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Upacara agama merupakan tangga atau wahana untuk menapaki kehidupan ini setapak demi setapak untuk mencapai tujuan yang sejati, yaitu kebahagiaan di dunia dan kedamaian di akhirat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kemudian lahirlah berbagai bentuk upacara agama, yaitu dewayatnya, bhutayatnya, resiyatnya, manusayatnya, dan fitrayatnya. Berkenaan dengan topik yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu upacara agama sebagai pelestarian budaya. Budaya apa yang kita lakukan? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa upacara yang kita lestarikan adalah upacara yang memberikan kebahagiaan kepada kita semua, yang manfaatnya sangat baik kepada kita. Dan mengapa topik ini dipilih? Mungkin kalau saya tidak salah,
akhir-akhir ini terdengar selentingan yang indah. Tetapi perlu pemahaman. Mengapa upacara agama itu dilaksanakan begitu meriah sehingga menghabiskan dana yang besar? Sedangkan kenapa dana itu tidak digunakan untuk bantuan biaya pendidikan atau membantu mereka yang kurang mampu? Jika hal ini tidak ditanggapi, tidak diberikan jawaban dan pemahaman, ya mungkin akan terjadi sesuatu degradasi yang tidak inginkan. Jawaban seperti apa yang harus diberikan? Tentunya kita harus bersama-sama memahami mengapa upacara itu penting. Mengapa orang membuat Banten dengan menghabiskan dana tentunya tidak sedikit. Untuk itu, mari kita lihat. Di dalam lontar Tapeni menjelaskan bahwa ini salah satu peninggalan fundamental yang perlu kita pahami bersama, bahwa sekanani bibaba Banten pinaka rupani inabataro. Sekanani Banten pinaka raga tertui. Sekanani Banten pinaka anda baru. Yang artinya segala bentuk Banten atau sesajen sesungguhnya merupakan perwujudan Tuhan. Semua Banten atau sesajen merupakan perwujudan badan. Semua Banten merupakan perwujudan alam semesta. Selanjutnya kita lihat lagi di dalam tutur Tapeni. Apa Widi Widano juga ngaran Banten. Bang ngaran Sang Hyang Prajapati anten ngaran inget ngaran ening ring tunggaling ngaran kamanusia. Iki paribasa Widi Widano yatnya luwiripun yatnya. Artinya kegiatan membuat Banten adalah suatu media untuk belajar mempustakan diri, fokus pada Sang Pencipta, agar kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini memiliki tujuan, yaitu untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Untuk dapat menembus hal tersebut, kita tetap sampai pada hal tersebut, maka aktivitas atau kegiatan melakukan pemujaan sangat penting dilakukan. Dengan demikian dapat saya sampaikan. Dari ini, coba kita lihat bahwa Banten merupakan perwujudan Ide Sang Hyang Widi yang dijadikan media antara si penyembah dengan Hyang Wisnu. Sesungguhnya hal ini bukan hanya di Bali saja. Kalau kita lihat, sebagian umat Hindu menggunakan Sarana sebagai media untuk mediasi antara Islam. Dari kutipan-kutipan lontar itu, kemudian saya melihat bahwa Daksina merupakan simbol tubuh atau kepala. Ayaban merupakan simbol badan atau tangan. Jatiban merupakan simbol tangan, Sesayut merupakan simbol perut, Bayung kan atas depan merupakan simbol. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan penjelasan daripada Weda, kemudian seperti selanjutnya di dalam tulang para orientalis dapat kita simak bersama bahwa upacara agama yang kita lakukan setiap saat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dan juga ada yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, merupakan salah satu cara untuk
bagaimana kita memahami tentang laku kita menjadi manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemana fokus harus kita arahkan? Bagaimana kita menyeimbangkan hubungan kita terhadap sesama, juga terhadap lingkungan, terutama terhadap desa sendiri, sebagai bentuk atau wujud bahwa kita berusaha melakukan pendakian spiritual. Dan untuk lestarinya budaya yang adiluhung ini kepada masyarakat, kepada kita semua, mari kita belajar bahwa kita harus memahami apa yang kita lakukan, mengapa kita menggunakan bebanten, tidakkah hal-hal yang lain harus bisa digunakan untuk menggantikan. Bagaimana banten itu kalau tidak ada, itu yang perlu dipahami. Mengapa kita membuat banten Pejati yang harus kita kerjakan dengan dari pagi hingga sore? Bolehkah kita gantikan dengan yang lain? Hal ini yang harus kita bahas dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam seperti Weda maupun Atmanas. Ini yang harus kita pahami. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di dalam lontar-lontar peninggalan orientalis tersebut, bahwa pembuat banten merupakan salah satu untuk membuat perwujudan Tuhan, untuk mendirikan keberadaan Tuhan sebagai bentuk pengakuan pemujaan yang tulus terhadap hidup yang. Selanjutnya, mungkin satu lagi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk melihat salah satu sutra di dalam Bhagavad Gita yang mungkin sudah setiap hari dibaca, tapi marilah kita baca bersama. Klesa di karaste sam awyaka ansakate rasam awyaka higa tukam de aladir awa. Ya. Soka ini mungkin perlu saya pahami. Saya belajar dari soka ini. Mengapa menjadi penting? Mengapa orang perlu membuat banten? Menurut saya inilah jawab. Mereka yang pikirannya terpusat pada yang tidak berwujud akan menemukan kesulitan yang lebih besar dari mereka yang pikirannya terpusat pada yang berwujud. Karena pada prinsipnya untuk memusatkan pikiran pada yang tidak berwujud sangat sulit oleh mereka yang memiliki wujud. Dengan demikian, mungkin mari kita bersama belajar, kita berbagi bahwa membuat banten sangat penting, namun harus disesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan dari segi sarana, kemampuan dari tenaga, dan juga kemampuan dari membuat niatnya itu menjadi sempurna. Marilah kita lestarikan, jadikan pelaksana upacara agama ini sebagai sarana untuk melestarikan budaya adiluhung, budaya yang merupakan cikal bakal bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu sekedar yang saya kutip untuk kita pelajari bersama. Waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya dan izinkan dulu saya tutup dengan para Mas Andi sebelum kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Anak Agung Okapusma telah memaparkan materinya. Langsung saja kita ke narasumber yang ketiga, Bapak I Gusti Ngurah Rai SAG MPLH. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Ngurah Rai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Tatsat Param Brahman, Tasmai Sri Gurai Namaha.
Om Manabhadra Katawayang Yuswata, Om Sarwe Bhavantu Sukhina. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah, para peserta webinar yang saya hormati, untung bisa di-subscribe. Ya, saya langsung saja karena waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari kita belajar bersama. Mapan Tanhano Wong Swetanulus. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa upacara menurut Weda. Di masyarakat banyak sekali kita mendengar atau mendapatkan sumber-sumber yang menyatakan bahwa upacara itu membebani masyarakat. Membebani, malah ada yang merupakan momok, ada yang takut, ada yang sampai ya konon pindah agama karena takut pada upacara. Benarkah Weda itu, agama itu menyusahkan umatnya? Mari saya masuk kepada Weda. Ya. Weda, ya, upacara menurut Weda. Ya, tentu Weda ini tadi Bu Woko sudah menjelaskan isinya Tatwa Susila Upacara. Saya mengambil dari bab 2 Menawadharma Sastra Sloka 6. Ya. Weda Sruti, ya, Semerti, Sila, Acara, dan Atmana Stuti. Kita coba cari nanti di Weda upacara itu benar nggak membebani masyarakat? Benar nggak kita dibebankan, berat banget rasanya beragama Hindu. Kita lanjut saja. Ya. Lanjut untung. Saya masuk coba kepada pengertian yadnya atau upacara. Ya. Banyak sekali definisi atau pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar di bidang agama. Kalau saya memformulasikan pengertian yadnya itu adalah segala perbuatan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas untuk kesejahteraan umat manusia dan selalu menjaga kelestarian alam. Itulah yadnya menurut saya. Di dalamnya lalu ada pemujaan. Ya. Sederhana, kalau kita masuk ke pura, pastilah pertama-tama pemangku atau pedanda melakukan pemujaan dan kita juga melakukan pemujaan. Kemudian persembahan. Setelah memuja Sang Hyang Widi, menstanakan, lalu barulah mempersembahkan apa yang kita sempat aturkan. Kemudian berbakti. Lalu terakhir adalah pengabdian, mengabdi. Lalu kalau kita lihat di masyarakat sekarang, di Jakarta misalnya, pengabdian ini terakhir ketika habis sembahyang, ada pengumuman dari panitia supaya alat-alat atau sarana upacara yang sarana sembahyang atau bunga, kembang, wangen dan sebagainya yang pernah dipakai supaya dikumpulkan suatu tempat supaya tetap pura itu bersih. Kemudian pengertian upakara, upah, dan tadi sudah dibahas sama Bu Oko, upah dan kara itu tangan, jadi upakara sekitar pekerjaan tangan, jadi apa yang dikerjakan oleh tangan berkaitan untuk pemujaan tadi. Kalau Banten sama dengan Bali sama dengan Sakti, karena Banten inilah yang mampu menghubungkan antara yang memuja dengan yang dipuja. Saya sampaikan ada beberapa hal yang penting di dalam upacara atau yadnya adalah adanya mantra. Jadi bila dikaitkan dengan budaya, mantra adalah ide. Mantra adalah menyeberangkan. Ya. Man dan ra, man artinya pikiran, ra artinya menyeberangkan pikiran. Kalau pikiran kita kalut, kita ucapkan saja mantra. Susah tidur, takut tidur, ucapkan saja Om Masato Masaba Gamaya, Tamasoma Jatur Gamaya, dan seterusnya. Ya. Lalu yandra adalah simul. Apa yang kita tadi inginkan, lalu kita tuangkan dalam bentuk karya. Menghasilkanlah simul, niasa. Kasarannya menghasilkanlah Banten, menghasilkan yang lain. Lalu tanda. Gabungan antara mantra yang diucapkan oleh pemimpin upacara, pemuka upacara, pedano, pemangku, balian, wasi, dan seterusnya. Ya. Lalu ditambah dengan kekuatan yantra menghasilkan tantra, menghasilkan vibrasi kesucian di tempat itu. Tempat yang tadinya seram akan menjadi kondusif, menjadi baik. Tempat yang rezekinya sulit
dengan melakukan upacara akan bisa berpengaruh menyebabkan penghasilan atau rezekinya menjadi bagus di situ. Kalau itu dilakukan dengan yadnya, dengan tulus, ikhlas, kata yadnya, dan tulus, ikhlas. Dan itulah menjadi yoga. Yoga artinya mampu menghubungkan antara yang memuja dengan yang dipuja. Itulah dia hal yang penting di dalam sebuah yadnya. Kita lanjut. Ya baik, kita masuk kepada Weda Sruti. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa beda. Ya. Ini tadi sudah disampaikan Bu Oke. Ya. Saya lanjut saja. Seorang bertugas mengucapkan sloka-sloka Weda. Ini adalah implementasi dari ajaran Rigweda. Seorang melakukan ini pedanda atau pemangku atau wasi dan seterusnya. Seorang melakukan nyanyian sakrawi Kidung Wargasari. Ya, ini adalah Samaweda. Implementasi ajaran Samaweda. Seorang lagi yang menguasai pengetahuan Weda, mengajarkan isi Weda. Ini adalah Atharva Weda. Dan yang lain mengajarkan tata cara melaksanakan yadnya. Ini adalah Yayur Weda. Kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk kepada Weda Semerti. Dalam Weda Semerti, saya langsung saja masuk ke bab 7, sloka 10. Ya. Supaya yadnya akan berhasil dengan baik, dengan sempurna, harus mengikuti yang namanya yadnya Siddhi Artha. Yadnya, yaitu persembahan, pemujaan, bakti. Siddhi sudah berhasil, Artha tujuan. Berhasil pada tujuannya dengan baik, bila dilakukan dengan iksa, sesuaikan dengan tujuan. Sakti disesuaikan dengan kemampuan. Desa sesuaikan dengan tempat keadaan di mana kita berada. Inilah yang disebut dengan jenis loka. Di mana saja kita berada, ya di sanalah kita melakukan upacara dengan barang-barang, benda-benda yang ada di sekitar kita. Adalah lebih baik misalnya kita mempergunakan buah-buahan lokal daripada buah-buahan impor, karena secara ekonomi akan menguntungkan masyarakat di sekitarnya. Kala ya waktu pelaksanaannya, ya, tatwa disesuaikan dengan dipahami makna filosofisnya. Harus sesuai dengan ketuanya, filosofisnya, supaya tidak ngawur, supaya tidak supaya tidak cinta, ya. Supaya kita cinta kepada pelaksanaan upacara, membuat bandan, memakai udang, dan sebagainya di budaya hidup ini, maka kita harus memahami filosofisnya. Jangan ikut-ikutan. Kita lanjut. Ya, saya masuk pada iksa. Tujuan beriadnya. Saya masuk kepada Menama Dharma Sastra, bab 6, sloka 35. Pikiran, Atman, jiwa, diri, bisa diarahkan untuk mencapai moksa atau surga bila 3 hutang trirena sudah kita bayar dalam hidup. Jadi dalam hidup ini kalau kita sudah melakukan pancayanya, barulah kita akan mendapatkan kesempurnaan hidup. Kalau tidak pernah melakukan sakyadnya itu sama sekali, jangan harap kita bisa mendapatkan kesempurnaan hidup. Ya. Itu. Ya, saya nak bahas utang urip, utang atman, jiwa roh dari Tuhan. Kemudian utang ilmu pengetahuan dari para guru, para resi. Kemudian tujuan orang melakukan yadnya adalah suarta. Meningkatkan kualitas diri. Nanti di bawah akan saya sebutkan sebagai tujuan Banten. Di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih, rasa angayu bagio kita kepada Sang Yang Widi yang telah menciptakan segala-galanya, termasuk diri kita yang telah lengkap hidup dengan baik. Nanti di bawah ada, saya jelaskan lagi. Kemudian pararta, mengabdi pada makhluk lain, pada lingkungan, bisa disebut budayanya. Ya, untuk selalu melestarikan alam pada makhluk lain, ya, memberikan ruatan kepada makhluk lain. Yang ketiga adalah paramarta. Paramarta, kita mengabdi pada Sangkan Paraning Sarat, Sangkan Paraning Dumadi, ya. Hal ini dapat dilakukan melalui yang namanya Nawawida Bakti. Ya, Srawan 6.
rajin mendengarkan ajaran-ajaran suci. Ya, kita 6 melakukan Kidung Wargasari untuk meningkatkan spiritual kita. Semaranam selalu mendengar. Ya. Semaranam selalu ingat kepada diri sendiri, ingat kepada Sang Hyang Widi, ingat kepada Sangkan Paraning Demarai, ingat kepada diri kita. Wandanam selalu mempelajari Weda, Dasyam jadikan diri sebagai pengabdi yang baik. Pada Siwanam, siap. Bapak, waktu tinggal 1 menit lagi. Siap. Kemudian lanjut. Ya, fungsinya adalah Angayu Bagya. Kemudian desa, sakti ya. Sakti adalah kekuatan dalam melakukan yadnya sesuaikan dengan kemampuan, jangan berlebihan. Desa. Kala Isa sakti desa-desa. Desa adalah di mana kita melakukan yadnya disesuaikan dengan keadaan setempat, terutama di luar Bali. Saya harapkan tidak melakukan upacara atau tidak melakukan pakaian sesuai dengan Bali supaya tidak kesannya membalikan umat Hindu yang di luar Bali. Kala waktu pelaksanaannya ya disesuaikan dengan ada waktunya berapa yang harus kita dapat lakukan. Tatwa, filsafat. Di dalam filsafat Banten ada yang disebut dengan dalam Yadnya Prakerti disebutkan Banten Pinaka Raganta Tui. Banten adalah lambang dirimu sendiri, oleh sebab itu buatlah dengan baik, dengan cantik dan dengan lengkap. Kemudian Banten Pinaka Rupa Wananing Ida Betara untuk sebagai media sampai simul-simul tentang sifat-sifat daripada Sang Hyang Widi. Kemudian Banten Anabuana. Banten adalah simul alam semesta, Banten adalah wakil isi semesta. Membuat Banten berarti mengadakan checklist kepada alam semesta, binatang apa yang sudah punah, pohon apa yang sudah tidak ada, hendaknya kita bisa melestarikan. Demikian saya selesaikan di sini, mudah-mudahan dalam diskusi kita bisa lebih bercerita lebih banyak. Kami akhiri, Om Santi. Om Santi. Terima kasih kepada Bapak Ngurah Rai telah memaparkan materinya pada hari ini. Jadi sesi yang sekarang adalah sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di chat. Nanti saya akan bacakan. Di sini sudah ada yang bertanya. Ada baru 2 orang. Nanti yang pertama ada Tanti Sinarti Tias. Pertanyaannya adalah, Om Swastiastu, siapa Santi dari Tah Santika Dharma Malang, izin bertanya berkaitan dengan Banten. Banten apa yang digunakan untuk memperlancar pendidikan kita dan apa arti Sangkan Paraning Dumadi? Lalu yang kedua dari Bapak Wayan, Om Swastiastu, yang ingin dapat gambaran dari Pak Agung Panji. Saya senang nonton topengnya. Kalau lagi ngayah, sebagai seorang seniman, adakah usaha yang dilakukan untuk mengangkat satu bentuk seni Bali menjadi digemari secara nasional dan internasional seperti tari Jaro atau Syaman dari Aceh? Atau walaupun banyak tari Bali gemari di berbagai wilayah. Nah, untuk Bu Oka dan juga Aji Rai, mohon pencerahannya karena saya hanya bisa bikin Banten terdiri dari beberapa buah pisang, tumpeng, dan canang sari. Adakah aturan isi Banten tersebut? Karena sekarang banyak Banten yang saya lihat isinya beberapa minuman terbaru atau hal-hal yang disukai oleh yang punya Banten. Mohon pencerahannya. Jadi yang pertama bisa dijawab pertanyaan dari Tanti Sunarti Tias oleh narasumber yang pertama, Ibu Ana Agung Oka Puspa. Untuk Ibu Ana Agung Oka Puspa, saya persilakan. Om Swastiastu.
Yes, Pak Supriyatun ya. Aduh, sampai ketemu. Aduh. Mungkin sedikit Swastiastu ingin tanyakan bagaimana info Banten yang bisa kita pakai sehari-hari dan pada selainan. Sedangkan kalau di Bandung sendiri agak susah untuk mencari bahan atau perlengkapan. Terkadang sendiri orang berkata dan Banten harus gini, harus gitu, bagaimana. Baik. Kita mungkin sudah kita pelajari bersama bahwa Banten itu ibarat sarana ya, cara kita untuk pendakian spiritual. Jadi jangan sampai karena ingin membuat Banten, kita itu merasa susah. Jadi beragama itu nanti merasa susah kita beragama. Karena sesungguhnya sarana yang paling penting adalah patam, puspam, palam, toyam, yomi, bakya, prayas, hati. Kan? Itu sesungguhnya. Maka 28 di dalam Bhagavad Gita, 26 dalam Bhagavad Gita. Jadi yang artinya, barang siapa yang mempersembahkan sehelai daun, sebiji buah, sepundung bunga, seperti sinar dan seberkas dan seperti air, itu adalah seorang bakti yang baik. Banten yang harus kita persembahkan dalam keseharian. Kita mengacu pada Dhamma Sastra Sloka 68 dan 69 bahwa sesajen yang wajib kita persembahkan dalam keseharian adalah apa yang kita nikmati dalam keseharian itu. Kalau dulu nenek saya selalu berkata, jadi curhat, nggak boleh dulu makan kalau belum saiban. Aduh, jangan gini, itu artinya kenapa? Bahwa di sini kita diajarkan untuk menyadari bahwa manusia itu terbatas. Apa yang kita nikmati adalah ciptaan Ida Sang Hyang Widi, bukan milik kita. Untuk itu selayaknya kita mohon izin. Mengaturkan kepada beliau, mohon izin Sang Hyang Widi, hari ini saya memasak ini. Ini yang akan saya nikmati untuk keberlangsungan hidup saya. Untuk itu mohon izin dan saya persembahkan itu. Jadi itu dalam istilah itu disebut dengan yadnya sesel atau mesaiban. Coba nanti lihat di dalam Nama Dharma Sastra 68-69. Di sana malah dijelaskan lebih rinci. Di mana dipersembahkan yadnya sesa itu? Yaitu misalnya di dapur, di tempat-tempat di mana kita melakukan penyembelihan, di ulekan, di tumpang, air, api. Karena melalui sarana itu kita telah melakukan penyembelihan. Gitu. Jadi, kalaupun di Bandung susah, jangan mengejar janur. Kecuali kalau memang bisa diusahakan karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik dan yang terindah. Tapi kalau tidak bisa, jangan itu memaksa. Masa kita kalau misalnya kita tinggal di Eropa, jelas-jelas mungkin di sana itu mencari cabai susah. Yang ada itu mungkin itu cabai bubuk. Jangan memaksakan diri untuk membuat rujak dengan cabai yang baru dipetik, nanti kita sengsara sendiri. Jadi kita gunakan sarana yang ada di situ dan kita olah sesuai dengan yang ada. Istilahnya kalau kita membuat sayur sop, kita sampaikan sayur sop yang tidak disadari. Jangan kita bilang tawar. Kalau misalnya kita membuat tawar, kita bilang sayur sop, itu juga salah. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, karena pembuatan upacara yadnya dan upakaranya
disesuaikan dengan desa, kala, patra, dresta, atmana, stuti. Tempat, waktu, keadaan, kemudian pandangan masyarakat tidak kalah pentingnya, termasuk ketulusan hati atau atmana stuti. Itu barangkali landasannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita belajar bersama. Ada lagi? Pertanyaannya dari Tanti Sunarti Ningtyas, Bu. Tanti Sunarti, mungkin apa ya pertanyaannya, maaf ya. Pertanyaannya Tanti berkaitan dengan Banten yang digunakan untuk memperlancar pendidikan kita dan apa arti dari Sangkan Paraning Dumadi. Oh ya, baik. Banten apa yang digunakan untuk memperlancar pendidikan kita? Makasih Mbak Tanti atas segala pertanyaannya. Mari kita sharing bersama. Yang untuk memperlancar pendidikan selain Banten juga adalah mantra Saraswati Puja. Kalau misalnya kalau Banten Saraswati itu ya ada ya, kalau di Bali itu namanya Sesayut Saraswati gitu. Dan juga Basan Saraswati yang seperti kita persembahkan kemarin pada saat Hari Raya Saraswati. Tetapi sesungguhnya yang lebih ini adalah bagaimana melaksanakannya. Itu lebih penting. Karena kalau misalnya paling tidak ketika kita mulai mau belajar, bacalah Saraswati Puja. Ya, kalau misalnya Om Saraswati, ya, Dewi Brahmania Brahmawandini Saraswati Sayo Janam Prajodaya Saraswati Om Brahmaputri Mahadewi Brahmania Brahmawandini Saraswati Sayo Janam Prajodaya Saraswati. Kemudian ya paling tidak jadi kita ingat memohon tuntunan. Nah, sebelum sore-sore hari wajib kita melaksanakan Om Asatoma Sagamaya Tama Sema Jyotirgamaya Mrayorma Amritam Damaya Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ya, kalau bidang tidak, kalau bisa ucapkan itu 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali sore. Sangkan pada yang kedua, Sangkan Paraning Dumadi adalah siapakah sungguh-sungguhnya asal dari sang jiwa yang ada dalam diri kita. Yang tidak lain adalah Sang Paramatma itu sendiri. Sang jiwa itu berasal dari Ida Sang Yang Widi yang memberikan kehidupan pada setiap makhluk. Karena itu, sucikanlah sang jiwa, bersihkan sang jiwa dengan tapa dan mantra. Selanjutnya, bersihkan badan kita dengan mandi, kemudian dengan makanan yang sehat, bersihkan pikiran kita dengan melakukan tapa, yaitu pengekangan diri. Untuk tidak, misalnya pengekangan diri jangan dipikirkan terlalu jauh. Misalnya hari ini kita mengekang diri ini, saya nggak jajan dulu Di saat WFH ini bagaimana kita jangan dulu bersalaman. Kita mentaati aturan-aturan pemerintah demi kesehatan kita bersama. Mbak Tanti, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Tentunya kurang dan lebihnya kami mohon pada Haji Rai, pada Gung Panji untuk menyampaikan pesannya agar menjadi kita awas bersama. Itu semua. Baiklah, terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Langsung saja kepada Bapak Igusti Ngurah Rai untuk menjawab pertanyaan dari peserta webinar. Pertanyaannya dari Tanti Sunarti Ningtyas.
Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Ya, Bandan apa sebaiknya yang dipergunakan kalau kita mulai belajar? Sebaiknya memang Bandan Saraswati. Kalau tidak bisa, canang saja cukup. Kalau tidak ada busung, pakai daun. Daun apa? Kalau ada daun pisang, pakai daun pisang. Selama COVID-19 ini, saya tidak dapat beli busung, tidak berani ke pasar, karena pasarnya kuat banget, maka saya memakaikan daun pisang untuk membuat juman atau rayunan yang biasa saya persembahkan di Meraja. Kemudian, sederhana saja, Banten itu bukan Tuhan yang menginginkan, kita yang menginginkan. Ya, kita yang menginginkan mempersembahkan apa saja. Patram puspam palam toyam yume bakti apraya spati. Ya, persembahkan saja daun ya yang ada di sekitar kita. Kalau dapat busung, ya nur dan bisa membuatnya indah, cantik seperti yang membuat. Tapi kalau tidak bisa, ayo belajar. Kalau tidak bisa, cukup pakai canangure saja, namanya canangure. Ambil daun pisang selembar, kira-kira ukurannya kira-kira 10 cm lah. Kemudian ditaruhkan kalau punya porosan, kalau tidak ada sirih, kemudian ada kapur, ya, ada inang, ditaruhin di situ sedikit. Kalau tidak ada, pakai kembang saja, ya. Taruh pikiran kita pada Banten itu. Jadilah Banten itu dengan sempurna kita persembahkan dengan catatan asal kata kuncinya adalah ditulus ikhlas. Kemudian sangkan paraning sarat, sangkan paraning dumadi adalah asal dari segala yang ada ini. Kalau kita masuk kepada Brahma Sutra 1, di sana disebutkan Janma Dyasyayata. Tuhan adalah sumber dari segala yang ada, tujuan akhir dari segala yang tercipta. Oleh sebab itulah semua agama mengharapkan bila leluhurnya atau siapa saja yang setelah meninggal agar bersatu dengan Sang Pencipta. Ada mau di sisinya, ada di mana. Itu kalau kita sudah menyebut amor dengan cinta. Begitu dalam Candogya Upanishad 3 disebutkan Sarwa Kalu Idam Brahman. Sarwa Kalu Idam Brahman. Semua yang ada di dunia ini adalah bersumber dari Brahman, dari Tuhan. Ya. Jadi semua yang ada ini adalah maya. Karena dia adalah Tuhan yang nampak. Oleh sebab itu, agama Hindu mengajarkan perlakukanlah alam sama dengan memperlakukan Tuhan, memperlakukan Brahman, memperlakukan diri sendiri. Itulah agama. Agama yang universal, itulah agama Hindu yang mengajarkan lakukan alam ini seperti memperlakukan diri sendiri. Demikian tambahan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih Bapak Nurahai atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kepada penanya atas nama Bapak Wayan, bisa disampaikan langsung atau dibaca langsung oleh Bapak Wayan untuk pertanyaannya. Kepada siapa Bapak bertanya, bisa dibacakan langsung sekarang Bapak Wayan. Untuk Bapak Wayan kami persilakan. Bapak Wayan, Swastiastu. Ini dibacakan saja Mbak, dibacakan. Oh ya. Baiklah, jika Bapak Wayan tidak bisa membacakannya, saya lewati dulu kepada Supriyatun, bisa dibacakan langsung atau bertanya langsung kepada narasumber, disampaikan secara langsung kepada narasumber. Bapak Supriyatun. Tadi sudah dijawab. Oh ya. Sudah terjawab tadi. Baiklah, langsung kepada Ketut Suryati. Jika ingin bertanya, bisa dibaca langsung atau disampaikan langsung kepada narasumber, bisa diulangi. Lalu Ketut Suryati. Oh, niki ada dari Pak Wayan, mohon dibacakan saja, Mbak. Ini di chatnya ada di bawah. Pak Wayan minta mohon pertanyaannya dibacakan. Oh, nggih.
Om Swastiastu, tiang gambaran dari Bapak Agung Panji, saya senang nonton topengnya. Kalau lagi ngayah sebagai seorang seniman, adakah usaha yang dilakukan untuk mengangkat satu bentuk seni Bali menjadi digemari secara nasional dan internasional seperti tari Jaro atau Syaknan dari Aceh, atau walaupun hanya tari Bali digemari berbagai wilayah. Nah, untuk Bu Oka dan juga Aji Rayu, mohon pencerahannya karena saya bikin Banten terdiri dari buah, pisang, tumpeng, dan canang sari. Ada Banten yang terbaru dan hal-hal yang disukai oleh yang punya Banten. Mohon pencerahannya. Nah, untuk yang pertama, kepada Bapak Agung Panji, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wayan. Om Swastiastu Pak Wayan, semua banget Niki sudah berkenan bergabung dan sering nonton kalau kita lagi ngayah, mudah-mudahan saat bisa memberikan masukan untuk peningkatan tiang. Nah, berkaitan dengan apa yang Pak Wayan sampaikan, adakah usaha yang dilakukan untuk mengangkat bentuk seni Bali menjadi digemari secara nasional dan internasional, seperti tari, kalau nggak salah ini Rato Jaro maksudnya ya, tari Rato Jaro atau Saman yang dari Aceh. Nah, jadi begini, usaha-usaha untuk memperkenalkan tari Bali itu tidak hanya dilakukan sekarang. Sejak tahun 30-an ketika bangsa Eropa, seniman-seniman Eropa datang ke Bali, kemudian salah satunya adalah Walter Spies yang mengemas kembali bagaimana pertunjukan tari kecak dikombinasikan dengan pertunjukan balet atau opera di Eropa. Ini sudah dilakukan upaya dan semenjak itu sebetulnya kesenian Bali sudah go internasional. Ya, sampai sekarang usaha-usaha itu terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk juga kami selaku seniman terus mengupayakan itu. Nah, bagaimana kita menjadi terkejut sebetulnya dengan apa kemarin pengalaman saya ketika saya berada di sebelum COVID ini pergi ke Shanghai di Cina, itu negara yang sangat dekat dengan kita. Ketika itu saya tidak menari Bali, tapi bersama rombongan membawa kesenian daerah yang lain karena kita juga ada misi kesenian Indonesia yang diwajibkan membawa berbagai macam bentuk kesenian. Dan seorang dari tamu menanyakan, Anda dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Mereka kembali bertanya, apakah negara Anda terbuka untuk pariwisata? Saya bilang, bahkan negara kita juga mengandalkan devisa dari pariwisata. Tetapi saya tidak pernah tahu di mana negara itu. Saya suka travel, dia bilang saya sering ke Thailand, saya pergi ke Malaysia, dan beberapa kali pergi ke Bali. Ini miris sebenarnya, saya terkejut, itu baru kemarin, itu sudah tahun 2016 ya. Jadi mereka masih belum tahu. Akhirnya saya jelaskan, saya bilang saya dari Bali tapi saya tinggal di Jakarta. Saya harus menjelaskan bahwa Bali itu ada di Indonesia. Jadi kesenian Bali ini sebetulnya sudah sangat luas dikenal di mancanegara. Bahkan di Amerika hampir di setiap negara bagian ada sanggar-sanggar kesenian Bali. Demikian juga di Jepang dan di Eropa. Namun usaha seperti Pak Wayan sampaikan tadi itu memang terus dilakukan. Kita juga terus melakukan, memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tarian. Karena setiap suku, setiap budaya daerah Indonesia ini sangat kaya dengan identitasnya. Jadi semua harus kita dorong naik sebagai kekayaan budaya nasional. Saman yang sekarang banyak dikenal dengan Rato Jaro mulai meningkat ketika terjadinya tsunami. Jadi di Jakarta terutama pertumbuhannya sangat meluas dan inilah kita seniman-seniman yang ada di Jakarta ini kalau mengirim misi kesenian pasti menyertakan tari saman. Jadi upayanya seperti itu. Namun demikian kita juga tidak melupakan dan yang penting juga diingat ada beberapa negara-negara di dunia ini yang kalau kita membawa kesenian Bali memang harus sangat teliti sekali membawa
kesenian Bali dengan kualitas atau materi-materi yang terbaik. Karena kesenian Bali sudah mereka juga anggap menjadi milik mereka dan mereka pelajari di sana. Jadi tidak sembarangan juga kalau kita membawa kesenian Bali keluar, tidak berani main-main. Penari Jakarta saja kalau pergi ke Jepang untuk pentas kesenian Bali itu betul-betul harus mengadakan persiapan yang baik. Karena masyarakat Jepang sendiri mencintai kesenian Bali ini sudah luar biasa. Bahkan mereka bisa bermain dengan baik. Saya kira apa yang disampaikan Pak Wayan memberikan semangat buat kita untuk terus berkreativitas, untuk mengembangkan budaya kita. Dan satu lagi Pak Wayan, saya ada beberapa, ini sekedar berbagi pengalaman. Saya ada beberapa teman yang belajar menari ketika mereka akan mengadakan pertukaran pelajar atau kuliah di luar negeri. Jadi sebagian mereka belajar kesenian Bali untuk apa? Jadi biasanya di tempat-tempat di luar negeri akan ada satu sesi di mata kuliah mereka diminta untuk mempresentasikan budayanya. Nah, kalau mereka, mohon maaf bukan saya terlalu memuji ya, ini pandangan mereka. Kalau mereka menampilkan sebuah kesenian Bali, misalnya tari yang paling sederhana, sudah beres. Mereka tidak lagi perlu menjelaskan apa-apa karena semua orang sudah kenal. Tapi kalau mereka menyajikan kebudayaan yang lain, mereka akan banyak persiapan karena harus menjelaskan yang lain dan yang lain lagi. Nah, itu kebanggaan saya sebetulnya sebagai seniman Bali, namun juga tantangan seperti yang Pak Wayan sampaikan, bagaimana kita terus berupaya melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan. Sukses semua Pak Wayan, kirang langkung, demikian sharing di tiang. Okay. Terima kasih kepada Bapak Agung Panji sudah memberikan jawaban kepada Bapak Wayan. Kepada Bapak Igusti Ngurah Rai dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wayan. Ya, bisa diulang nggak pertanyaannya? Pertanyaannya, untuk Ibu Oka dan Najirai, mohon pencerahannya karena saya hanya bisa bikin Banten terdiri dari beberapa buah pisang, tumpeng, dan canang sari. Adakah aturan isi Banten tersebut? Karena sekarang hanya Banten yang saya lihat isinya beberapa minuman terbaru atau hal-hal yang disukai oleh yang punya Banten. Mohon pencerahannya. Iya. Ya baik. Kalau Bapak bisa buat hanya satu Banten, ada canang sari dan ada tumpeng. Ya, diusahakan Bapak seindah apapun canang sari Bapak, diusahakan ada porosan. Karena porosan itu adalah jiwanya Banten. Tanpa porosan itu belum disebut Banten. Karena dalam porosan itulah disimbolkan Brahma, Wisnu, Siwa, Triswara. Ada di situ. Dan dulu pernah terjadi di Bali, romaan golop tingkat dunia, kemudian bola golop itu waktu pembukaan ditaruhlah di Urap Sari itu gitu. Jadi orang-orang Bali protes, canangnya dipakai untuk naruh bola golop. Ternyata setelah diselidiki tidak ada porosan. Jadi diklaim itu belum disebut Banten, belum disebut canang, baru hanya sebuah bentuk seni saja yang indah. Gitu. Jadi lengkapilah secantik apapun, setidak cantik apapun, sepeot apapun, kalau itu memang tujuannya untuk membuat Banten, lengkapi dengan porosan, lengkapi dengan yang lainnya, bunga, buah, daun, dan seterusnya, ya, air, api, ya itu sudah merupakan Banten. Kalau Bapak hanya bisa membuat Banten hanya satu, mungkin ini kalau di Jawa disebut dengan gunungan. Banten tumpeng satu saja. Biasanya tumpeng satu ini kalau saya biasa pergunakan untuk disebut dapetan. Biasanya ketika bayi baru lahir, ketika ngotonin, ketika kelubulan dan sebagainya itu, setiap Banten itu harus ada yang tumpengnya satu yang disebut dengan dapetan. Maka dari situ lahirlah Banten tumpeng pitu, Banten tumpeng solas, ada ganjilnya. Karena dapetan ini memang tumpengnya satu. Gitu. Demikian kemudian
Ya, saya kira demikian sudah saya jawab. Yang penting adalah rasa senang, rasa tulus, rasa ikhlas. Karena Banten itu adalah simbol dari diri sendiri. Banten adalah wakil dari diri sendiri. Pinake ragante tuwi. Oleh sebab itu, dalam membuat Banten, buatlah yang indah, cantik. Kalau tidak bisa cantik, indah, buatlah sebisanya. Di situ tuangkan pikiran, ya, perasaan, emosional, emosi untuk memuja Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu saya sering mengatakan kepada mereka yang ayah, Sarati Banten, sepenyok apapun, seperti apapun jahitan orang yang ayah, mohon jangan dibuang, jangan, apalagi soalnya di depannya, jangan dibuang, pakai, karena di situ ada pikirannya, pinake ragane tuwi, biasa seperti dirinya sendiri. Jangan kita memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan. Pakai selama masih bisa kita pakai. Saran saya seperti itu. Semoga para Sarati ini mendengar, tidak lalu merusak, tidak memakai jahitan orang yang tidak sempurna. Sejelek apapun, sepenyok apapun, pakailah, karena di situ ada pikiran yang membuatnya untuk Sang Yang Widi. Saya kira demikian, jangan takut melakukan, lakukanlah selama itu ditujukan untuk Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Apapun yang kita dapat lakukan, itu keinginan kita. Bukan Tuhan memerintahkan, itu keinginan kita. Karena kita yakin semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Kita wajib memberitahukan kepada pemiliknya supaya tidak menjadi pencuri. Begitu yang dapat saya sampaikan, itulah. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Gusti Ngurah Rai. Sekarang dilanjutkan untuk Ibu Ana Agung Oka Puspa menjawab pertanyaan dari Bapak Wayan. Ampura Bu, masih di mute. Om Swastiastu Pak Wayan. Sukses banget atas kehadirannya bergabung bersama-sama. Mari kita belajar bersama. Yang hanya bisa membuat, tadi sudah dijelaskan dengan Haji Rai begitu gamblang. Juga, tapi ada satu yang sedikit garis bawahi di sini. Sesuai dengan Mbak Tanti juga ya, mungkin jawabannya bahwa yang dibuat melihat Banten sekarang itu adalah banyakan yang Banten itu rakonya apa yang minuman apa yang disukai itu saja gitu. Ya, kalau kita melihatnya dari segi, ada yang mengatakan bakto, baktiang, buktian. Maksudnya bahwa persembahkan, kemudian menjadi prasadam. Itu yang kita nikmati. Jadi itu pasti seperti itu. Dan setiap orang dalam persembahan ini mempersembahkan yang terbaik, yang terindah. Itu yang terbaik dilihat. Itu yang terindah dilihat. Kemudian bagaimana kalau saya hanya bisa membuat hanya tumpeng saja dengan beberapa kue? Saya rasa tidak ada masalahnya, Pak. Kenapa gitu? Karena tadi Haji Rai sudah bahas ada 7 konten yang menjadi syarat niatnya itu utama, upacara agama itu utama. Pertama, mungkin kita lihat di dalam Bhagavad Gita ya bab 12 sloka 11 sampai 13. Ada mantra, kemudian ada sastra, ada daksina, dilaksanakan dengan tulus ikhlas, penuh dengan keyakinan, tidak ada keinginan untuk pamer. Kemudian sisa persembahannya bisa dinikmati karena sewaya. Ini kita lihat di dalam Bhagavad Gita dibahas bahwa yatnya werti-werti itu yang hanya menggunakan tepung gandum kemudian diolah menjadi bubur, disebutkan di sana keutamaannya menyamai hampir lebih tinggi daripada aswamedha yatnya yang besar. Yatnya werti-werti itu dapat menyeberangkan keluarga Brahmana itu membawa beliau ke Indraloka. Karena dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan memperhatikan indikator-indikator itu. Sedangkan yatnya itu kalau masih ada keterikatan dan kemelekatan, nah itu mungkin yang perlu diperhatikan.
Namun demikian, dalam Lontar Widi Widano menyebutkan Banten itu merupakan perwujudan Tuhan. Saya jangan lihat yang kecil aja ya Pak. Kalau di dalam sebuah Banten Pejati bahwa sahananing daksina pinaka hulu, sahananing ayaban gebogan pinaka gulu leher, sahananing ayaban pinaka dada badan, sahananing angga atau badan, sahananing sesayut pinaka weteng atau perut, sahananing laban atau caru pinaka suku atau kaki. Jadi dalam hal ini perwujudannya diharapkan ada keseimbangan. Di sini ada pola. Di sini adalah kreasi orang memperwujudkan Tuhan. Kemudian ketika misalnya orang Medadinan, kalau di masing-masing daerah berbeda, ada yang mengadakan tumpang limo. Kemudian tumpang limo itu apa biasanya? Ras tumpangnya 2, pejati tumpangnya 3, penyenang tumpangnya 3. Kemudian ada sodan 1 di sana, tumpangnya saja 5. Ras kalau di dalam lontariannya prakerti, ras ngaranio prasidau. Berhasil artinya nyeneng artinya hidup. Itu adalah bentuk doa agar anaknya dapat berhasil mengarungi kehidupan. Kenapa ada soda di sana? Keberhasilan pertama adalah bisa memenuhi kebutuhan dasar pertama, yaitu cukup makan. Ya, itu. Di situ ada nilai filosofisnya. Kemudian kalau dia meningkat tumpang pitu, apa ayabannya tumpang pitu? Peras tumpangnya 2. Pengamian tumpangnya 2, pras ngaranio presiden ngambe gitu, menolong, membantu. Udah itu pengiring. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Jadi harus ada teman. Jadi pengiring itu lagi timpangnya 2. Atau pengiring atau pengapit harus ada yang menemani kita karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang di sampingnya. Kemudian satu lagi adalah dapatan. Ras 2, pengamian 2, pengapit 2, berarti sudah 6, dapatan lagi 1, 7. Jadi masing-masing konten dalam satu tanding Banten itu memiliki nilai filosofi. Nah, di situ Bang Glenn maknanya yang sedikit berbeda. Ya sama saja kalau orang Bali dimanapun berada, pasti ingin membuat lawar. Beda rasanya. Nah, itulah Atmanastuti. Apakah kalau orang tidak membuat Banten itu salah? Apakah kalau saya hanya mampu membuat peras saja salah? Enggak salah, Bapak dan Ibu. Yang salah adalah kalau kita tidak ingat Tuhan. Membuat apapun yang mampu kita persembahkan dengan usaha yang sungguh-sungguh adalah sangat utama. Karena munculnya dari keinginan, dari pikiran kita. Untuk berusaha, untuk bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan yang baik dalam keseharian kita? Bagaimana kita mewujudkan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi? Bagaimana kita menjadikan sarana upakarayatnya sebagai wahana pendakian spiritual agar sampai pada tujuan yang sejati? Itu barangkali yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ana Agung Mahapuska telah memberikan jawaban. Baiklah, saya buka satu sesi pertanyaan lagi untuk satu orang. Bagi yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung. Ini di via chat sudah ada Ketut Wiradula. Jika ingin bertanya, bisa dibacakan langsung oleh Ketut Wiradula. Saya persilakan untuk mengaktifkan video dan suaranya. Bagaimana Ketut Wiradula? Jika Ketut Wiradula tidak mau bertanya langsung,
bapak-bapak atau ibu-ibu peserta yang lainnya bisa bertanya langsung sekarang kepada Bapak. Ibu Boleh moderator saya jawab bertanya? pertanyaannya Mbak Tun? Ya, kepada Ada Mbak Tun bertanya ya Mbak Tun? Ya, kalau nggak salah itu di chatnya Mbak Tun menyatakan bahwa bantuan non-notaran yang sederhana itu apa sih? Gitu. Yang sederhana, yang paling sederhana, yang baik saya jawab dulu, nanti Gaji Rai nambahin Gaji Rai. Bantuan non-notaran yang sederhana itu dapat dan aja bisa kok. Dapat itu artinya di dalam dapat ngaranil memperoleh ya apa yang diinginkan dalam sebagai tujuan hidupnya. Jadi seorang ibu wajib mendoakan agar anaknya memperoleh unsur apa yang ingin menjadi anak yang sukses, keluarga yang sukses. Mungkin kalau yang lebih dari pendapatan boleh. Kemudian misalnya peras, dapetan sodo, boleh. Agar berhasil memperoleh paling tidak memenuhi kebutuhan dasar. Boleh tumpang pitu, cukup. Namun demikian kalau bisa yang lebih besar lagi sampai bangkit juga ada orang-orang. Tidak ada masalah kalau memang bisa. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan diri. Saya rasa tumpang 1, tumpang 3, tumpang 5, cukup. Yang mana aja boleh di sini. Jadi yang penting didasari dengan ikhlas, keyakinan bahwa dengan mengaturkan itu, anak akan memperoleh kebahagiaan. Terima kasih. Terus Jirai. Ya, bantuan apa sajakah yang bisa kita buat yang sederhana untuk otonan? Ya, tadi saya sudah sebutkan dapetan yang paling simpel, tumpangnya 1, ya. Sampiannya bisa pakai sampian Nagasari. Kalau lebih bisa pakai jat kokokan. Gitu. Kalau saya sebutkan di sini, kalau nggak ada diperagakan kan susah, pakai sampian Nagasari saja. Kalau tidak ada, apa yang bisa? Mau canang gendan, mau canang sari, silahkan. Kalau bisa lagi, kalau yang lebih ini lagi sambutanlah, menyambut kehadiran mereka, menyambut kehadiran anak dan sambutan itu akan lebih banyak lagi. Isinya ada tulung di situ bahwa itu saling tolong menolong. Kemudian ada Nagasari, ada sampian, itu runtutannya lumayan, tidak terlalu banyak sih, lumayan. Saran saya sih apa yang bisa. Jangan menyusahkan diri, apa yang bisa. Bukanlah seperti itu untuk menyambut kehadiran otonan hari lahir anak. Itu bantuan itu adalah sarana kita untuk menyampaikan angayu bagyo kepada Sang Hyang Widi, kemudian memberitahukan kepada anak kita supaya dia melalui bantuan ini sejak saat itu dia akan menjadi berubah. Ya, berubah, berjanji dalam dirinya, berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada orang tuanya, dia akan berubah menjadi yang lebih baik. Itu sinyal yang diberikan oleh bantuan itu. Namun selain itu juga tidak cukup dengan bantuan saja, buatkan bantuan gede anaknya, kemudian tidak disekolahkan, tetap aja buta huruf. Tapi keduanya ini harus seimbang, ya secara spiritual, secara pendidikan moral, mental, spiritual dan seterusnya itu harus kita lakukan dalam mendidik anak, apalagi zaman sekarang susah banget, ya serba susah zaman sekarang. Kemudian itu barangkali tambahan saya, kalau apa lagi ya, ajuman itu adalah lambang dari kita untuk memohon kesejahteraan. Maka di situ ada penak 2, nasi 2, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada sampian kepet-kepetan, kemudian ada canang. Itu fungsinya hanya untuk memohon kesejahteraan. Kalau keras supaya berhasil. Kalau beras itu kalau misalnya kita urai paling bawah, kita akan ketemukan di atas taler dan itu beras itu selalu ada beras, benang, uang. Itu menurut Lontaryatnya Prakriti juga disebutkan beras adalah Sang Hyang Triguna Sakti. Ya, simbol dari Triguna, bahwa sejak lahir manusia itu sudah diberikan kekuatan atau sifat yang disebut Triguna Sattvam Rajas Tamam. Jadi beras itu fungsinya adalah
untuk agar yang namanya benang untuk simul satwam. Yang beras itu simul rajas. Simul tamas, beras simul tamas. Yang simul uang itu adalah simul rajas. Gampang itu. Kalau menjadi lurus satwam, orang tukang memakai benang. Ditaruh benang di situ. Rajas, orang punya duit. Pasti banyak. Suka main, suka kemana-mana. Rajas itu lincah, rajin, kemana saja dia mau. Tamas itu males. Disimulkan dengan beras. Simulnya dengan beras. Biasanya orang yang sudah makan, nah selesai makan biasanya ngantuk. Tapi itu perlu dalam hidup ini semuanya. Satwam, rajas, tamas itu harus berkolaborasi dalam hidup. Kalau dia tidak ada, maka tamatlah kita mati. Oleh sebab itulah pras itu prasidal. Kalau satwam, rajas, tamas itu berkolaborasi dalam hidup. Itu di dalam filsafat Samkhya sangat jelas disebutkan. Yang kira demikian tambahan dari Tiang. Mudah-mudahan bisa digali lagi. Ini kesempatannya sangat kecil, sangat pendek, maka kapan-kapan kita bisa mungkin lebih diskusi lagi. Sukses. Ya, terima kasih kepada Bapak I Gusti Ngurah Rai sudah menjelaskan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh peserta webinar. Mohon maaf kepada peserta webinar yang pertanyaan tidak terjawab karena waktu sudah habis. Jadi acara webinar cukup sampai di sini. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa yang telah disampaikan oleh moderator, yakni upacara yang kita lestarikan adalah upacara yang baik dan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan kalau sebuah profesi dilakoni secara tidak senang, itu bukan dilakoni dengan swadharma. Jadi pekerjaan apapun harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Nah, jika ingin membuat Banten, buatlah dengan secantik mungkin karena itu merupakan lambang dari diri kita sendiri. Itulah beberapa yang bisa saya ambil dari penyampaian para narasumber yang tadi. Terima kasih telah mengikuti acara webinar hari ini. Jangan lupa mengikuti acara-acara webinar-webinar selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Saya pribadi bangga menjadi bagian Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Jangan ragu untuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta karena kampus merupakan salah satu kampus Hindu yang ada di ibu kota Jakarta yang berkomitmen untuk membangun generasi Hindu. Ayo kuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Sekian yang bisa saya sampaikan pada webinar hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber dan ibu narasumber serta seluruh peserta webinar pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi, Om. Terima kasih Suksema. Ampure yang agak terlambat tadi perjalanan tadi. Suksema diraing, suksema boko sama Terus semua Aji Rai, terus semua Pak Marani. terus semua Boka. diraing waktu di Palembang. Moderator masuk Wabung. Masuk sumber Hayu Rahim. Semua Bu Yuke. Semua saudara sarang sami. Pak Dr. Ketut Kesper, Hayu Raja, masuk semua atas kehadirannya. Ya, Rajang Rai, Rajang. Kita sama-sama ya. Becek bisa nih,
Bagus, bagus. Kalau Niki saja terus dilanjutkan, istilah ribet beragama Hindu tidak ada itu. Nggak ada, ngapain ribet-ribet beragama Hindu. Iya, apa yang dapat kita lakukan dengan dulu ikhlas, itulah dia. Patut. Wah, jangan diskusi kita waktu di Palembang ternyata muncul hari ini juga di sini. Terima kasih Pak Untung. Bu, Kena. Kita sering berdialog bersama sehingga kita bisa menemukan solusi tidak masalah keadaan berat. Jadi kita bisa enjoy ya, Bu. Moderator Ibu Erista ini bagus sekali ya, terima kasih ya. Memang bagus sekali, di mana-mana harus disuarakan bahwa sekolah di sekolah itu sangat bagus ya, sangat bagus dan bermakna ke depan ya. Bagus di mana saja harus dipromosikan ya. Terima kasih. Sama Bapak. Menyoman ikut. Sinta ikut ya. Kalau cerita Banten mah orang-orang praktisi mah Banten apa saja bisa dijelaskan secara filsafat. Tapi kan ruangnya sedikit banget, cuma 10 menit gimana mau bercerita. Beberapa SKS, 3 SKS harus disediakan dalam 10 menit. Waduh, kengkianan ngomong. Belum lagi dari awal ya, Ji. Iya, belum isu masyarakat kan sekarang ya di Bali, kemudian webinar di Bali kan isunya yang sandar itu yang tadi di depan itu bahwa Banten itu membebankan, Banten itu menyebabkan orang nyereksek pindah agama karena Banten. Masa sih gara-gara itu saja? Sederhana. Bagaimana Weda bercerita tentang itu? Jelas sederhana banget. Sakti, ikuti kemampuan, jangan merekak, singlah pipis ngai Banten gede. Iya, Ji. Sama. Nah, Swastiastu, Sami. Kuburan Bali, Suksema, Kerajaan Desa, Ampuro. semuanya. Udah deh kalau gitu burung Indian Cendrawasih, selamat berjumpa. Terima kasih. Nah, Udah lagi ya. Bapak Ibu, sampai jumpa. Sampai sampai jumpa.